Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan membahas materi mengenai estimasi dan peramalan permintaan. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang. Itu yang pertama ada Ketut Krisna Wirandika dengan NIM 2202612010793. Yang kedua ada Anak Agung Ngurah Yuda Prasetya Utama dengan NIM 2202612010794. Baik, masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, itu terkait mengenai definisi estimasi permintaan. Nah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya estimasi permintaan ini adalah proses sistematis untuk menentukan hubungan kuantitatif antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti harga produk dilambangkan itu P, biaya iklan dilambangkan dengan A, pendapatan konsumen itu dilambangkan dengan Y, tren waktu dilambangkan dengan T, dan variabel lainnya dilambangkan dengan N. Nah, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya estimasi permintaan. Nah, estimasi permintaan ini penting untuk mendukung keperluan manajerial berdasarkan data. Nah, ini mana manajer produksi menggunakannya untuk menentukan jumlah produksi, sedangkan bagian keuangan memanfaatkannya dalam penyusunan anggaran. Nah, estimasi ini juga untuk penetapan harga promosi, perencanaan jangka panjang, serta penyusunan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan metode estimasi permintaan. Nah, dalam metode estimasi permintaan ini yaitu ada dua metode, yang dimana ada metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu metode langsung. Nah, metode langsung ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada customer survey, yaitu survei konsumen. Yang kedua ada metode observasi. Yang ketiga ada klinik konsumen atau consumer clinic. Yang keempat ada market eksperimen atau eksperimen pasar. Nah, selanjutnya masuk ke metode tidak langsung. Nah, metode ini menggunakan estimasi tren. Nah, di mana yang pertama ada tren linier atau metode tangan bebas, metode setengah rata-rata. Nah, selanjutnya yang kedua ada tren non linier, jadi di mana tren parabola, tren eksponensial, dan tren logaritmik. Oke, baik. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan ini adalah sebuah proses sistematis untuk memprediksi jumlah barang atau jasa yang kemungkinan akan diminta oleh pasar pada periode waktu mendatang. Nah, proses ini melibatkan penggunaan data historis, tren pasar, serta teknik statistik seperti analisis tren, regresi linier, dan model ekonometrik guna menghasilkan estimasi yang akurat. Pembahasan materi selanjutnya yaitu pentingnya peramalan permintaan. Peramalan permintaan membantu pengambilan keputusan tepat dalam manajemen rantai pemasukan dan sumber daya. Dengan estimasi akurat, perusahaan dapat mengatur persediaan, merencanakan produksi pengadaan, dan distribusi secara efisien. Hal ini memberikan keunggulan karena perusahaan mengantisipasi perubahan permintaan dan fluktuasi pasar lebih cepat. Ke materi selanjutnya yaitu metode peramalan permintaan. Metode kualitatif yaitu ada juri dari opini eksekutif, berikutnya ada metode Delphi, ketiga ada gabungan tenaga penjualan, yang terakhir ada survei pasar konsumen. Berikut ada metode kuantitatif, yaitu ada time series purchasing dan associative purchasing method, yaitu metode ini mengasumsikan hubungan antara variabel yang terikat dan variabel bebas yang mempengaruhi dengan
analisis regresi linier. Ikut materi selanjutnya, yaitu ada perbedaan estimasi permintaan dan peramalan permintaan. Estimasi permintaan yaitu menganalisis hubungan antara permintaan dan variabel seperti harga, pendapatan, dan iklan menggunakan data historis dan terkini, dan bersifat analitis karena berusaha memahami struktur dan pola perilaku konsumen. Berikutnya ada peramalan permintaan, yaitu memprediksi jumlahnya permintaan di masa depan tanpa fokus pada sebab dan akibat untuk merencanakan operasional. Teknik yang digunakan berupa analisis tren, model time series, atau regresi sederhana. Berikut ke materi selanjutnya, yaitu kesimpulannya, yaitu estimasi permintaan berfokus pada hubungan antara jumlah barang yang diminta